Baru aman. Ya, kalau bicara salah maka dosa penyakit, salah tak obat dasar. Jadi kan jadilah komplikasi atau timbul akibat yang menyebabkan penyakit. Ada warna daripada lembaga IAIN Maluku Utara. Tentunya dari itu pasca saja. Setiap informasi yang Anda sajikan, setiap berita yang Anda sampaikan kepada mereka, baik lewat media dan sebagainya, tapi itu jangan sampai mengeluhkan suasana masyarakat. Kehadiran Anda melaksanakan di jalur solusi. Sebelum berita dimasukkan, coba teliti berita dulu. Jika tidak menyentuh perasaan orang lain, tidak menyuka hati orang lain. Dari barangkali ini pesan saya kepada Museum pada hari ini, yang sebentar lagi. Yang penting Anda ingat bahwa ilmu saya masih sangat terbatas. Ada kurikulum silabus yang diberikan di pasca, tapi masih banyak sekali multidisipliner ilmu lain yang mendukung komunikasi daripada Islam. Jika kita datang ke suatu masyarakat, waktu kita beri suatu solusi aman dan nyaman masyarakat. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Maluku Utara Sumawe nomor 1999 tahun 2016 tentang pengukuhan yudisium mahasiswa Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam program pasca sarjana selain Maluku Utara Sumawe. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Maluku Utara Sumawe menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengukuhkan mahasiswa program studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam sebagaimana tercantum pada kolom kedua dari hasil yudisium sebagaimana tersebut pada kolom 6 dalam daftar nama-nama mahasiswa dari lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari. Ditetapkan di Sumawe pada tanggal 14 Oktober 2016. Ketua Dr. Haji Hafizuddin MAG, NIP 1965-1231 1995-031-022. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 14 Oktober 2016, kami Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Maluku Utara Sumawe mengukuhkan mahasiswa-mahasiswi program studi Komunikasi Penyiaran Islam pada program pasca sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Maluku Utara Sumawe sebagai Magister Komunikasi Islam yang bergelar MKOI. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya. Untuk Sumawe tanggal 14 Oktober 2016 bertepatan dengan 13 Muharram 1438 Hijriah. Para yudisiawan dan ketua selain Maluku Utara dapat kembali. Pembacaan lampiran SK Yudisium
sekaligus penyerahan sertifikat kelulusan oleh Ketua STAN Maliku Saleh Los Sumawe, Bapak Dr. Haji Hafizuddin M.Ag. Komunikasi dan Penyiaran Islam, Program Pasca Sarjana STAN Maliku Saleh Los Sumawe, tahun akademik 2016-2017. Arif Muhammad Iqbal M.Com.I, Banda Aceh, 7 Agustus 1988. Judul tesis, Pola Komunikasi Pimpinan Daya dalam Mencegah Paham Pluralisme Agama di Daya Babus Salam Al-Aziz Yazini. Indeks prestasi 3,73. Yudisium sangat memuaskan. Nur Bayan M.Com.I, Los Sumawe, 16 September 1981. Judul tesis, Metode Dakwah Abu Mustafa Palogadin, Studi Kasus di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Indeks prestasi 3,72. Yudisium sangat memuaskan. Cut Maulidar M.Com.I, Cundang, 23 Februari 1978. Judul tesis, Teknik Komunikasi Wilayatul Hizbah dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Los Sumawe. Indeks prestasi 3,62. Yudisium sangat memuaskan. Iskandar M.Com.I, Menata Bukit, 1972. Judul tesis, Efektivitas siaran radio dan pengajian terhadap pengamalan ibadah salat berjamaah remaja di Masjid Bujang Salim, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Indeks prestasi 3,62. Yudisium sangat memuaskan. Trifani M.Com.I, Krungguku, 21 Februari 1991. Judul tesis, Teknik Komunikasi Persuasif Petugas Lembaga Permasyarakatan dalam Merehabilitasi Akhlakul Karimah Narapidana Kelas 2A Kota Los Sumawe. Indeks prestasi 3,60. Yudisium sangat memuaskan. Desi Sablita M.Com.I, Birun, 8 Desember 1982. Judul tesis, Komunikasi Interpersonal Perangkat Desa dalam Membina Hubungan Seksual di Luar Nikah. Studi kasus di Gampong Gelembang 7, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara. Indeks prestasi 3,57. Yudisium sangat memuaskan. Rinjani Bahri M.Com.I, Los Sumawe, 22 Agustus 1990. Judul tesis, Representasi Identitas Muslimah dalam Iklan Produk Wardah di Televisi Nasional. Analisis Semiotika Roland Barthes. Indeks prestasi 3,52. Yudisium sangat memuaskan. Muhammad Rizal M.Com.I, Blangpulo, 5 Februari 1980. Judul tesis, Pengaruh Siaran Radio Istiqamah Arum terhadap Semangat Ukhuwah Islamiyah Masyarakat Kompleks Arum. Indeks prestasi 3,38. Yudisium memuaskan. Amiruddin M.Com.I, Nhoribo, 2 Januari 1981. Judul tesis, Pengaruh Komunikasi Multimedia terhadap Perilaku Remaja, Kecamatan Baktia Barat, Kabupaten Aceh Utara. Indeks prestasi 3,32. Yudisium memuaskan. Hamdani Desa Kibre, 1974. Judul tesis, Efektivitas Buletin MPU Nida Al-Islam sebagai media dakwah dalam upaya sosialisasi syariat Islam di Aceh Utara. Analisis Buletin MPU Nida Al-Islam
2013-2014. Indeks prestasi 3,30. Yudisium menguatkan. Bapak Ketua disilakan duduk kembali. Selanjutnya merupakan pidato dari Ketua STAN Maluku Saleh Losmawe, Bapak Dr. Haji. Yang terhormat Ketua PI Aceh Utara dan Kota semuanya Pak Taidi, silakan bangun Pak biar kawan-kawan mengenal. Ya, ini Ketua PI Aceh Utara dan Kota semuanya pernah memberikan penghargaan kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam sebagai sahabat PI. Terima kasih. Dan hari itu hadir Ketua PI Pusat dianggap Sen Maluku Saleh bersahabat dengan wartawan. Terima kasih. Yang terhormat Ketua PIA, ada PIA. Silakan Pak Mahyud. Ya, ini alumni kita S1 dan S2 dari Ketua PIA Aceh Utara dan Kota. Terima kasih. Hari ini beliau ingin bantu kerjasama. Nanti agenda 3 dapat A. Yang terhormat Ketua Haji Pak Ahmad Jadi. Terima kasih Pak Ahmad Jadi. Ini alumni, bukan alumni ya, sudah alumni Pak. Sudah alumni kita. Alumni perdana bersama Pak Muhammad. Pak Muhammad, kakak bangun mantan Ketua PWI, mantan Ketua PWA, mantan Ketua KIM dalam wali kota. Jadi alumni kita. Patut saya kenalkan supaya apa? Supaya Pak Prof alumni saya itu ternyata hebat-hebat. Meskipun datang dari kampung yang jauh harus diurang naik perahu. Kemudian ada dari Kemenang, Madi, mahasiswa kita, Pak Wali Kota juga mahasiswa kita. Ada Betalman, kepala Betalman, silakan dulu, kepala Betalman. Ini adalah mahasiswa kita, alumni S1 dan sekarang sedang S2. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, senang dan bahagia, sedikit tubal yang berubah, sedikit. Namanya piramid. Kalau yang awam itu jutaan, miliaran, tapi tingkat SD berguguran, SMP tinggal berapa, SMA, S1 dan S2 tinggal 11 orang. Tidak banyak-banyak ya. Nanti doktornya tinggal 1. Nah, profesornya demikian banyak, kita cuma 1. Dan beliau doktor tercepat. Di sini 1 beliau tercepat 4 tahun kurang. Kami butuh 1, 2 tahun 8 bulan. Saya juga 8 tahun baru. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ingin saya sampaikan pertama, status kita sudah IAIN, tapi belum bisa digunakan, belum bisa dioperasionalkan karena belum ada rumah kerangka duduknya rektor. Tadinya hari ini kita wisuda IAIN, tapi rektor belum ada. Jadi tunggu orkaker ditangani Pak Budi, di WA saya mungkin minggu depan ini gitu. Minggu depan, tapi minggu depan lagi kita sudah ganti tang nama. Jadi jadi IAIN. Kemudian terus pembahasan statuta insya Allah pertengahan bulan 10 ini sampai minggu ketiga. Nah, kemudian nama, himne dan logo ini didesain Pak Teddy. Pak Teddy desain kita siap, tapi perlu kita komunikasikan dengan kawan-kawan semuanya. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, bersabarlah. Wisuda kita tidak bisa dilaksanakan sekarang, tapi dilaksanakan setelah IAIN. Saya jatah Bapak dulu nanti IAIN. Tapi bersabarlah. Kalau memang perlu jalan sekarang, tunggu. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, terus selanjutnya kita akan lakukan program-program setelah lahirnya Pak itu, dan kita mulai di 2010 kita akan bahas di dalam raker, kemudian kita akan rancang dengan rencana
dan seterusnya. Insya Allah 2017 sudah. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini sengaja kami hadirkan Pak Prof. Syahrizal, orang paling muda dan profesor termuda di Indonesia. Waktu itu, Doktor. Terus hari ini juga kami hadirkan Ketua PWI, Ketua PWA dan Haji. Artinya Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Tadi Pak Prof sudah menyampaikan begitu banyaknya masalah di Indonesia ini, sehingga kalau dihitung-hitung masalah pagi ke sore, sore ke pagi kita hidup dalam bermasalah. Saya berikan contoh, bukan hanya kita, berikan contoh ke kamu. Coba temui seorang anak yang berumur 10 tahun di kampung. Lalu praktek kampung pasar itu. Lalu kita dapatkan anak itu umur 10 tahun tapi wajahnya 17 sampai 20 tahun. Bolehkah kita hidup seperti itu? Artinya begitulah masalah yang menyelimuti hari-hari kehidupan umat. Hari ini kata Pak Prof dengan Islam katakanlah. Maka oleh karena itu Al-Quran sudah turun, hadis sudah ada. Al-Quran sebagai reformer, hadis penjelasan reformasi itu agar peradaban manusia bisa menyelesaikan masalahnya. Ternyata hari ini di mana umat Islam banyak, disitulah penjara itu penuh umat Islam. Bahkan di Bali yang umat Islam sedikit, tapi penjaranya itu sampai 80% juga umat Islam. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah dijawabkan konteksnya Pak. Maka secara filosofi kita harus menyelesaikan. Kalau tingkat awam namanya praktik, maka kita otomatis bisa menyelesaikan hari ini, tapi tentu tidak kita rasakan bahwa ini selesai. Kita lapar, makan. Bahkan kita hari ini belum dapat memberikan faedah untuk tubuh kita di hari ini. Mungkin dia penyakit, tapi penyakit lain. Tidak menyelesaikan masalah di hari ini, tapi hanya sekedar lewat. Ini praktik. Inilah yang paling banyak pemikiran di dalam kehidupan itu. Maka yang tadi masalah itu tertimbun. Dan hari ini tidak hanya masalah hari ini, tapi masalah kemarin, masalah tahun yang lalu, dan masalah 10 tahun yang lalu bertumpuk di hari ini. Sehingga hari ini kita hidup dalam masalah. Lalu tingkat kedua adalah logis. Sudahlah mulai berpikir dengan logis, dengan logika. Maka kita menyelesaikan hari ini untuk hari ini. Kalau makan tentu tidak banyak. Kalau dengan cari kambing, kalau makan dibutuhkan gizi cukup untuk hari ini. Yang ketiga, ini juga masih banyak sekali masalahnya. Maka tidak bisa selesaikan persoalan diri sendiri, jangankan persoalan orang lain. Bayangkan kalau seorang pejabat dia hanya mampu menyelesaikan diri sendiri hari ini dan membuat orang lain, apa yang selesai masalahnya? Maka dari itu dibutuhkan yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Berpikir secara teoritis. Teoritis inilah orang-orang sekolah, magister. Dia berpikir banyak pakai teori. Kalau belum dapat teori, kalau belum dapat dalil, dia tidak mengatakan seperti ini yang paling benar. Tapi dia harus menggunakan rasionya, lalu dia pakai dalil, lalu dia pakai teori. Maka dia bisa menyelesaikan masalah dia hari ini dan besok, serta dia bisa menyelesaikan masalah orang lain hari ini dan besok. Maka semakin banyak orang-orang setingkat magister, maka semakin bagus kehidupan ini. Saya berikan contoh satu. Pak Muhammad ini ketua SMS. SMS itu apa? Syiar Muhibah Subuh. Syiar Muhibah Subuh. Muhibah Subuh. Syiar Muhibah Subuh. Itu dikumpulkan orang-orang untuk salat subuh berjamaah. Suatu ketika saya diundang, lalu saya terharu sekali hampir menangis. Banyak sekali orang hadir. Dan yang hadir itu saya tidak perkirakan begitu banyak. Ternyata sedikit kita ngomong tentunya banyak. Artinya apa? Artinya Pak Muhammad sebagai magister bisa menyelesaikan masalah di tingkat. Terima kasih. Ini luar biasa. Saya terharu sekali karena keduanya alumni
pasca. Luar biasa Pak Kepala Dinas hadir semuanya waktu sembuh setiap sembuh. Ini sebagai contoh. Begitu juga dengan hal yang lain di ketika wartawan, PWI, PWA, ahli, kepala sekolah. Luar biasa kalau ini bisa selesai seperti ini, berarti pencerahan akan ada. Maka kita bertekad untuk menyelesaikan ini. Kita ajak para wartawan, Pak Saidi, Pak Maimun, dan Pak Mardiadi siap membantu kita membentang kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi momen baru, momen penting dalam pengembangan Islam yang berperadaban. Bukan Islam yang kumuh, tapi berperadaban, menyelesaikan masalah. Lalu tingkat yang keempat, ya, mungkin ini adalah Pak Dr. Hamdani, Pak Dr. Nasrullah, Pak Dr. Mali, Pak Dr. Hamdani, barangkali seperti ini adalah berpikir filosofis. Berpikir filosofis, dia bisa menyelesaikan hari ini dan orang lain, dia bisa menyelesaikan perkara orang lain sampai 10 tahun yang akan datang. Maka semakin banyak doktornya. Untuk saya, kalau saya akan jadi saya sudah desain pada doktor-doktor. Untuk logo, himna, dan nama saya kasih sama Pak Al-Husseini. Yang lain-lainnya juga. Artinya, supaya bertahanlah 10 tahun yang akan datang. Nah, kita dapat logo-nya juga kayak kamu ini kok. Nah, kita berikan nama hari ini Malikul Saleh. Ketika ada bangunan, kita bawa proposal, lalu ada rekomendasi sudah diberikan. Yang diberikan kepada Yunus Malikul Saleh, bukan Usai. Nah, jadi kita buka paradigma berpikir, sehingga kita juga ada untung dengan nama itu. Jadi ini dengan perkara kita dorong. Dan yang kita cita-citakan adalah tingkat yang kelima. Dia berfilosofis, dia adalah konsep biologis. Inilah setingkat profesional. Nah, semakin banyak orang setingkat profesional, maka semakin banyak masalah bisa diselesaikan. Mungkin seperti orang Barat, seperti orang Arab. Jangankan masalah kemarin, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, masalah hari ini saja tidak ada. Dan berpikir masalah besok. Saya akan berikan contoh gambaran yang paling konkret. Kenapa pendidikan Islam hari ini kita dalam bermasalah? Orang di kelas sekarang sudah berpikir kelas internasional. Kenapa? Uang mereka lebih baik bukan ilmu. Korneo Politeknik diberikan hibah 40 miliar Pak. Sementara Yayasan Malikul Saleh harus bayar hutang Direktur Jenderal 5,8 miliar. Jadi tidak bukan kehidupan kekebangsaan, tapi kehidupan tapi hutang. Ini persoalan besar. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, kita berharap orang-orang seperti profesional inilah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Maka semakin banyak orang yang berpikiran tidak teologis, agamis, itu semakin banyak persoalan itu selesai dan berpikirnya sampai ke siratan mustaqim besok. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Ini yang amat penting saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, para wisudawan, para alumni, Bapak Ibu, para mahasiswa. Kita kalau sudah S2 tentu bukanlah para sekali sudah terima, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Pak Bayati itu kepala Baitarma. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah di Baitarma? Itu yang kita maksud. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita yang terbaik. Menurut Pak Taiti kita ini terbaik, maka beliau datang hari ini. Menurut Pak Maimun kita ini terbaik, maka beliau datang hari ini. Menurut Pak Mardiadi kita terbaik, datang beliau. Menurut Pak Muhammad kita terbaik. Lalu kita ajak kawan-kawan itu, jangan musuhi mereka, jangan jauhi mereka, tapi mari kita ajak berdialog, membuka diri, sehingga persoalan-persoalan umat yang dikatakan tadi oleh Pak Prof itu adalah dalam kejumudan, kezuhudan, lalu di bawah taraf kemiskinan, lalu yang paling kuat adalah demo, adu jotos, cumarut, dan segala. Jadi itu semuanya bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah untuk diri kita. Maka dari itu sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, kami sangat berharap sekali alumni kita bisa bermanfaat di dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang beragama.
Sekian Pak Rektor, Pak Prof, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon terima kasih, mohon maaf Pak Prof Saidan, padahal kawan-kawan tadi sedang mendengar dengan baik apa konsep ini. Ya sepertinya bagaikan bermimpi di tengah siang datangnya Profesor. Ini luar biasa. Terus terima kasih Pak Taiki hadir di tempat ini. Mohon diberikan support pada kawan-kawan yang ada di sini. Pak Maimun, meskipun alumni, dan ya kita terus bergabung di sini. Pak Mas Yadi juga alumni kita. Mohon bantuannya agar ini bisa berkembang. Pak Muhammad. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para ibu dosen, mari kita bangkitkan semangat. Insyaallah 2022 kita menuju Universitas Islam Rasulullah. Insyaallah. Hadirin majma'in, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah selanjutnya penandatanganan MOU kerjasama antara Said Malikul Saleh dengan Dinas Sains Islam Provinsi Aceh, Haji Aliansi Jurnalis Independen Blok Sumawe, TWA Persatuan Wartawan Aceh Blok Sumawe, dan PWI Persatuan Wartawan Indonesia Blok Sumawe. Mohon masing-masing perwakilan menuju tempat yang sudah ditentukan. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Syahidal Abad MA, perwakilan Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, menuju ke meja yang sudah ditentukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li jiranina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang kita pembayang bau juga kampung ke Pulau Jawa tak boleh jalan bawa menjurung barang berkunjung pada wisata. Alhamdulillah rahmat Tuhan tak coba janji lagi bercinta Murahnya menghendaki ekor rapai seni budaya Aceh nyatanya lestari generasi Aceh mulia ngana bahasa Aceh nyoba kena teramo nyoba bahasa toko nyoba kena terami